Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga jadi korban kekerasan seksual, seorang perempuan lanjut usia di Wonogiri ditemukan tewas di rumahnya. Memasuki tahun ajaran baru, omset penjualan seragam sekolah di Kota Semarang naik 100%. Meski kenaikannya hanya Rp1.000, omset pedagang beras di Pasar Pagi Mijen Kota Semarang turun sampai 50%. Ya, memasuki tahun ajaran baru, penjual seragam sekolah di Kota Semarang laris manis. Dalam sehari, omset mereka meningkat hingga 100% dibanding hari biasa. Seperti biasa menjelang tahun ajaran baru, penjual seragam sekolah diserbu orang tua calon murid. Mereka mempersiapkan kebutuhan untuk pendidikan sang anak jauh-jauh hari, meski jadwal masuk sekolah masih lama. Salah satu toko penjual seragam sekolah yang ramai dikunjungi pembeli di kawasan Kauman, Kota Semarang. Sejak pagi, banyak pembeli yang antri. Agar ukuran seragam tidak kebesaran atau kekecilan, sebagian orang tua mengajak sang anak ke toko. Mereka dapat langsung menyesuaikan ukuran seragam dengan tubuh sang anak. Semisal tubuh sang anak tidak sesuai dengan ukuran seragam, pembeli dapat menukarnya. Ya ini beli seragam nanti beli buku baru kayak gitu aja. Iya. Tas. Ini seragam apa? OSIS atau apa? Apa pramuka? Tadi sih udah beli seragamnya, cuman kan agak kekecilan lah, ini tukar terus nambah yang celana. Tambah yang celana. Seragam SMP dan SMA paling banyak dicari pembeli. Di persiapan untuk masuk SMA, anak saya beli seragam sama sepatu. Seragam apa itu, Bu? Seragam pramuka sama OSIS. Untuk harga sendiri gimana, Bu? Gimana? Harganya berapa tadi? Harganya ya lumayan miring daripada toko-toko di luar sini ya. Ramainya pembeli membuat omset toko seragam sekolah naik 100% dibanding hari biasanya. Tak hanya seragam, perlengkapan sekolah seperti ikat pinggang, dasi, serta topi diburu pembeli. Jadi mulai dari seragam OSIS, terus kemudian seragam pramuka. Jadi dan kebanyakan para siswa itu membelinya dalam bentuk satu paket, seragam OSIS dan seragam pramuka, termasuk perlengkapannya. Kalau kenaikannya juga hampir 100% lebih ya Pak ya. Itu dalam sehari kurang lebih hampir sekitar 200 lebih lah, 200 setel seragam, lebih malah. Diperkirakan penjualan seragam sekolah akan terus meningkat selama sepekan ke depan, mendekati hari pertama masuk sekolah. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Harga beras di Kota Semarang mengalami kenaikan. Imbas naiknya harga beras, omset pedagang turun hingga 50%. Naik, itulah kondisi harga beras di Kota Semarang. Semua jenis beras naik Rp1.000 per kilogramnya. Di Pasar Pagi Mijen, harga beras medium kini dijual Rp15.000 per kilogram. Lalu beras kualitas premium dijual Rp16.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi sejak sepekan terakhir. Pedagang tak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga beras, namun menduga imbas gagal panen padi. Sementara pengiriman beras dari distributor ke pasar hingga kini masih terbilang lancar meski harganya terlalu tinggi. Pedagang mengatakan imbas kenaikan harga jumlah penjualannya turun 50%. Jika biasanya mereka bisa menjual 50 kg per harinya, kini mereka hanya bisa menjual 25 kg beras. Banyaknya pembeli yang mengurangi jumlah pembelian meski kenaikan harganya cuma Rp1.000 per kilogram. Pengiriman dari pabrik ya lancar, kalau beli di seleb-seleb nggak ada. Nggak ada. Dari sana juga harga udah tinggi ini, Bu? Udah tinggi. Oke. Kalau yang pembeli gimana, Bu? Mengurangi jumlah pembelian atau gimana ini? Ya kurang, pembelinya kurang banyak ya. Lebih sedikit Mengurangi jumlah pembelian ya, Bu? Ya.
Dari biasanya bisa menjual berapa kilo dalam sehari, sekarang bisa menjual berapa kilo ini Bu? Biasanya nganu ya 2 sak, sekarang 1 sak we kadang ndak nyampe. Nggak nyampe. 1 sak itu 25 kilo ya Bu ya? 25. Pedagang berharap harga beras bisa kembali normal agar tidak memberatkan mereka dan juga pembeli. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, ribuan warga tumpah ruah berebut nasi jagung dalam Festival Gunung Slamet di Purbalingga. Pembagian 8.888 bungkus nasi jagung itu sampai masuk Museum Rekor Indonesia. Rebutan demi sebungkus nasi jagung. Inilah keseruan Festival Gunung Slamet ke-8. Ribuan orang datang dari berbagai desa tumpah ruah di Karangrejak, Purbalingga untuk merebut nasi jagung yang dibungkus dengan daun nyangku. Ramainya peserta membuat panitia sampai kewalahan. Warga yang sudah mendapatkan tak ragu lagi untuk menyantap nasi jagung atau nasi triji. Di dalamnya ada daun pepaya atau gandul, tempe goreng atau gundil, dan ikan asin atau gereh. Salah satu warga sangat menyukai nasi triji karena rasanya yang lezat. Rasanya mantap betul. Emang jarang sekarang makan nasi jagung? Ya, sering, aku Sering juga? Sering banget. Gimana nasinya rasanya? Jadi penting kayak beras gitu memang Enggak enak ini, lebih enak ini daripada beras. kenapa itu? Sensasinya beda sih. Begitu. Lauknya apa aja itu? Apa? Lauknya? Ada Ikan asin. ikan asin, ini ada tempe, terus ada gandul. Jadi makan bareng-bareng gini gimana menurut Mbak? Makan bareng nasi jagung itu? Ya enak, sendiri juga enak. Gitu ya? Enak banget. Apalagi kalau ada sambelnya. Begitu. Sambel sama daun, apa itu? Singkong. Pembagian nasi jagung ini sudah menjadi tradisi warga lereng Gunung Slamet. Ini adalah cara mereka melestarikan makanan khas setempat. Khasnya Purbalingga dan khasnya di sekitar Gunung Slamet ini bisa terangkat sesuai dengan juga Festival Gunung Slamet. Nah, yang kedua juga kita ingin edisi ke-8 ini sehingga angkanya 8.888. Jadi antusiasme masyarakat luar biasa pada berebutan, ingin sekali kebagian juga ikut makan nasi trijinya. Mengingat ini adalah bagian dari Festival Gunung Slamet ke-8, maka panitia membagikan 8.888 bungkus nasi jagung. Banyaknya angka ini pun membuat pembagian nasi jagung atau triji masuk dalam Museum Rekor Indonesia sebagai penyantap nasi jagung terbanyak. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Selain nasi jagung, ribuan warga juga rela antre untuk mendapatkan nasi jangkrik di Kudus. Bagi warga, tradisi pembagian nasi setiap buka luhur Sunan Kudus itu dipercaya membawa berkah. Setiap 10 Suro atau 10 Muharram, kawasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus pasti dipadati ribuan orang. Kedatangan mereka untuk mendapatkan makanan khas Kudus, nasi jangkrik. Lihat saja antreannya. Mereka berbaris rapi di lorong untuk bisa mendapatkan nasi bungkus ini. Bahkan beberapa dari mereka yang datang dari luar Kudus datang sejak subuh dan mengantre lebih dari 2 jam. Namun itu bukan soal, karena bagi mereka nasi jangkrik ini bisa membawa berkah. Dari dulu saya juga kesini ambil kalau 10 Muharram. Makanya buat biar barokah, buat tombol nih jarene wong kuno kan yang wali-wali. Berobat. Nasi jangkrik itu rasanya seperti apa sih? Enak sekali. Ini tadi kok nggak dihabiskan Bu? Buat di rumah nanti untuk anak-anak sama tetangga-tetangga saya yang nggak ngambil, saya kasih. Berkah dari Sunan Kudus. Karena kan ini kayak buka luhur gitu. Antrinya sejak kapan tadi? Antrinya sejak kapan? Antrinya sejak tadi habis subuh. Habis subuh langsung berangkat. Di sana benar-benar ya Allah pasti perjuangan banget ini. Nasi jangkrik atau nasi uyah asem merupakan nasi daging yang dibalut daun jati. Nasi bungkus ini dipercaya adalah makanan yang disukai Sunan Kudus.
Kenapa uyah asam? Karena masakan uyah asam adalah masakan yang kering, tidak berkuah. Sementara kalau masakan jangkrik itu adalah masakan yang berkuah. Sehingga kekhawatiran kalau seandainya masakan jangkrik dibagikan pada masyarakat adalah khawatirnya nanti berkat tersebut akan basi begitu. Nah, masakan uyah asam dan masakan jangkrik ini dipercayai oleh masyarakat Kudus sebagai salah satu menu kesukaan dari Sunan Kudus. Tahun ini pengurus Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus menyiapkan 36.000 nasi bungkus. Pembagiannya ketika puncak buka luwur makam Sunan Kudus. Untuk bisa menyiapkan puluhan ribu nasi jangkrik, panitia harus memasak 19 kerbau, 73 kambing, dan 8 ton beras. Arif Nur melaporkan dari Kudus.